Alhamdulillahirabbil alamin. Memang dulu kepahaman kita seolah-olah Allah itu jauh, seolah-olah Allah itu di langit, seolah-olah Allah itu hanya ditemui nanti ketika sudah masuk surga, seolah-olah Allah terpisah dari manusia. Padahal sebenarnya batin tak pernah terpisah dengan zahir, raga takkan pernah terpisah dari roh, maka Allah pun takkan terpisah dari manusia. Secara logika begini, bila Allah itu di langit, di Sidratul Muntaha, bila Allah itu hanya bisa ditemui nanti di dalam surga, lah terus siapa kita ini sekarang? Ya enggak? Cek. Halo. Apakah kita ini ada sendiri, wujud-wujud sendiri, hidup-hidup sendiri? Tentunya wujud ini, hidup ini, kuasa ini kan sesungguhnya Allah itu sendiri. Memang bila manusianya masih menjadi raja, menjadi Tuhan di dalam dada setiap manusia, maka pasti manusia takkan pernah menerima Tuhan. Tuhan hanya untuk simbol-simbol saja. Aku beriman kepada Tuhan. Padahal manusia masih beriman kepada hawa nafsunya di dalam dadanya. Ya tidak, Kang Mas? Ya. Itulah jiwa-jiwa kita yang setelah lama tidur selama ini karena telah termakan dengan doktrin dogma agama yang impor, yang datang dari impor sana, sehingga tambah menina-bobokkan jiwa-jiwa yang tertidur ini, sehingga tidak bangun-bangun, sulit bangunnya. Ya tidak, Mas? Maka dari itu di kajian YouTube Uripe Allah ini dioprak-oprak sing menikmati tidurnya dibangunkan supaya ndang sadar, supaya ndang kembali beraktivitas dengan Tuhannya. Selama ini kan tidur beraktivitas dengan diri manusianya. Dan manusia ketika bermimpi tidak mampu, ingin jadi apa-apa saja tidak mampu. Kadang kita tertidur mimpi jadi pencuri, jadi penjahat, jadi perampok di dalamnya, ya kan? Kadang mimpi dikejar-kejar polisi dan sebagainya. Dan kita tak bisa menata-nata mimpi. Ya tidak, Mas? Iya. Nah, dalam kehidupan ini pun juga sama, kita pun juga tak mampu untuk menata hidup kita sebagai apa. Maka dari itu bila manusia sudah bangun tidur, ia akan sadar, ia akan enjoy, ia ditetapkan sebagai apa saja, sebagai siapa saja, enjoy saja. Lanjut, Kang Mas. Silakan Kang Daun Segar, Om Fian, silakan yang lainnya. Abangku bipolar, salam hormatku. Ini semua Waalaikumsalam. Ini gimana? Silakan, Bang Daun Segar, silakan. Jadi saran dari teman atau dari Pak itu berarti pada dasarnya saya ini harus baiat gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu semua untuk baiat, untuk mengenal Allah, untuk melepaskan dari keakuan diri kan, itu kan kebutuhannya individu manusia masing-masing, Kang Mas. Ya enggak? Anda butuh atau tidak, ya kan? Nah, itu kan terserah Anda. Begitu, Kang Mas. Anda butuh dibaiat apa tidak, itu semua datang dari Anda sendiri. Jadi Anda sebenarnya bertanya pada diri Anda sendiri, ya kan? Oh iya. Iya. Jadi memang kadang baiat itu orang yang belajar sendiri itu kadang-kadang lama ketemunya. Kenapa? Ibaratkan begini,
Bayat itu kan menuju dasar samudera. Kalau belajar sendiri mau menenggelamkan diri baru 1 meter 2 meter sudah tidak mampu bernapas lagi, naik lagi, takut mati, baru 1 meter 2 meter 3 meter naik lagi, takut mati, ya kan. Nah itulah kalau belajar sendiri. Namun kalau sudah ada guru pembimbingnya, maka ia akan dibimbing. Mau naik lagi ditekan terus oleh pembimbingnya, mau naik ditekan terus sampai mati. Ketemu mati maka ketemu dengan mutiara yang ada di dasar laut. Jadi mati itulah yang dimaksud mutiara itu. Lanjut abang. Halaman kalau disertifikat, makasih. Mai disertifikat wis bantu dorong dia masak nambahan. Oh kok pada enjoy ini ya, kok sepi ya? Gimana Kang Ison? Enjoy semua. Ya. Ini ada Bu Haja. Gini. Hidupnya Tuhan ini. Silakan Bu Syarifah. Baik, ya sedikit saya. Ya, lanjut Bu Syarifah. Silakan dulu, siapa dulu? Silakan. Baik. Yang tidak berbicara mohon di-mute ya. Silakan. Ya. Silakan Kang Ison. Jadi pembahasan itu ada 2 macam. Jika pembahasan itu tentang akidah, maka batasnya sampai ke pemahaman. Jika pembahasan itu tentang ketuhanan, maka akhirnya praktek mengalami dan merasakan kenikmatan. Jadi kalau seseorang itu membahas tentang akidah, di sini akan timbul kitab, dalil dan segala macamnya. Tapi bila mana dia naik keluar daripada itu, dia akan mengalami, merasakan dan menikmati lezatnya kenikmatan yang didapatkannya, karena dia akan mengalami prakteknya itu. Dialami. Ini yang sering saya sampaikan kepada tamu-tamu saya datang ke rumah. Kamu jangan hanya sampai di pahammu, karena pemahamanmu itu pahammu 2, ada yang pahamnya 3. Lalu yang 3 ini meremehkan yang 2, yang 3 datang lagi pahamnya yang sampai ke 5. Jadi pemahaman itu bagaimana caranya, jangan berhenti di pemahaman. Lanjutkan sampai engkau membahas tentang ketuhanan. Karena kalau ketuhanan tidak bisa lagi kamu kembali turun ke dalil, karena Tuhan tidak bisa didalilin. Nah disinilah kalau mau nanti mudah-mudahan saudara-saudara kita ketika kata-kata bayat itu mau didapatkan, bisa nanti sampean dengan diri sendiri, keluar dari diri sendiri. Itulah yang disebut dengan tadi oleh Ustadz Enjoy saja sudah murtad, keluar sudah itu. Nah disinilah tadi, makanya sekarang ini banyak yang terjadi. Kalau di dalam pemahaman yang dipakai tentang akidah, tentang kitab, akan terjadi pengelompokan. Jadi banyak pirkah-pirkahnya nanti. Wah, itu dia belajar sama si Anu, kitabnya ini. Oh, itu belajar si Anu, kitabnya ini. Nah, itu yang sekarang kita cegah bagaimana. Makanya saya di sini sering menyampaikan kepada mereka. Kenapa saya bilang? Mereka kan tanya, dia kan selalu berkata beriman kepada Nabi. Maaf ya, saya bilang, kalau saya tidak beriman kepada Nabi, tapi saya itu mengikut imannya Nabi. Kalau saya beriman kepada Nabi, saya mengkultus Nabi. Ini yang terjadi, aku bilang kepada saudara-saudara kita. Kalau kita mengikut iman Nabi, kita tidak akan merendahkan dari keluarga Nabi, saudara Nabi, istri Nabi, siapapun para yang lainnya tidak akan kita rendahkan. Tidak akan kita merasa membanding-bandingkan lagi. Nah, di sini yang sedikit saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kata-kata ini yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Itulah yang sering saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang biasanya datang ke rumah saya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Yang penting santai saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kang Mas pencerahannya. Kita silakan untuk Bu Hidupnya Tuhan. Mungkin ada pengalaman tentang baiat yang dikatakan abangku daun segar. Silakan Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi dibilang Ustaz? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, abangku daun segar tanya apa saya perlu baiat atau tidak, begitu Bunda. Menurut pengalaman Bunda bagaimana?
Oh, pengalaman saya, Bang Segar, sebelum dibaiat itu penuh apa ya? Penuh bayang-bayangan, penuh ketakutan, penuh keraguan. Disitulah semua, Bang Segar. Jadi saya memang dulu mencari-cari ilmu yang sebenarnya juga, tapi belum dapat-dapat, Bang Segar. Jadi asik-asik mencari, masih bimbang terus di hatinya. Kadang-kadang kan dibilang guru saya sebelum bertemu dengan uripe Allah, dibilang guru saya gini, oh nggak usah takut menghadapi hidup ini, katanya kan. Terus kerjain apa yang mau kita kerjain, kata guru itu kan. Tapi hati saya, jiwa saya itu kayak apa namanya ya membilangkannya. Nggak tenang lah, terganggu terus di pikiran kita. Memang di luar kita membilangkan iya paham, tapi sebenarnya hati saya nggak paham gitu. Ada kesulitan, ada kendala. Lama-lama saya keluar dari pengajian itu, aku dipertemukan di YouTube dengan uripe Allah. Setahun itu aku dengerin apanya, YouTube-nya. Paham-paham, tapi nggak paham sekali, harus digurukan gitu. Akhirnya saya telepon yang bersangkutan, uripe Allah, langsung saya dibaiat, nggak ada ragu-ragu lagi buat saya. Sampai sekarang nggak ada lagi guru yang saya ituin, maksudnya saya tuntut ke rumahnya, nggak ada lagi. Guru saya cuma uripe Allah sampai sekarang. Karena di uripe Allah ini kajian nyata, nggak ada di sini kajian hayalan bagi saya. Tapi bagi orang lain saya nggak tahu kan. Kalau bagi saya ini alang apa namanya menyebutkannya, nggak bisa lagi mengungkapkannya dengan kata-kata, sahabatku. Saya sudah senang, udah bahagia, gitulah intinya. Jadi kayak mana pun orang bercerita tentang tadi gini-gini Bu Saripah kajiannya gini-gini, iya saya bilang aja gitu. Saya nggak roboh lagi gitu, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kesini yuk ngaji yuk, di sana enak kajiannya, ke sana saya kan. Tapi hati saya galau, hati saya terbelenggu gitu kan. Tapi sekarang enggak lagi, udah bebas gitu kan. Jadi kalau di kajian uripe Allah ini enggak ada yang sulit, karena dia yang ngutus kita kemana-mana. Ngutus kita bangun, ngutus kita tidur, ngutus kita pintar, ngutus bodoh, dia segala-galanya. Ya kan Bang Izon? Iya dong. Kayak lal falah. Iya, jadi saya seperti Bang Izon juga nggak bisa lagi berbicara apa yang ada di hati kita ini, karena kalau kita keluarkan, bagi yang mendengar dia menganggap remeh gitu. Iya. Makanya Dan aku tidak mudah diam terpengaruh aja. lagi. Dan tidak mudah Iya, terpengaruh makanya lagi. Iya. iya aku makanya diam aja. Makanya kadang-kadang kita banyakan memahamin aja di dalam, kita nggak usah lagi tergoyah gini itu, ayo Cuman ke sana yuk, kadang-kadang banyak yang Bunda, pahalanya gitu. tapi Bunda perlu juga Bunda kita tablik untuk menyampaikan, menasihati saudara-saudara kita dengan cara Iya, pelan-pelan, ikutin dulu iya, gaya dia, ikutin iya. pelan-pelan, itu penting juga. Tapi tergantung orangnya Bang Izon. Kalau dia membutuhkan saya Iya, kasih betul. nasihat saya. Iya, iya, Kalau dia betul nggak Bunda. membutuhkan, saya nasehatin dia nggak terima itu. Iya, biasanya begitu. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lanjut aja. berbagilah Bunda. Para Ripi lanjut ya. Ya, lanjut aja, itu berbaginya seikhlasnya. Oh, ikhlas. Kalau di sini ikhlas semua ini, luar dalam ikhlas. Wis, tinggal tunggu apa lagi? Langsung aja dibagi. Luar dalam ikhlas ini, nggak ada lagi yang nggak ikhlas ya Bang Izon. Iya. Yang Saya ini ngatur kan naik si dulu hidup. gara-gara dengar narasinya Bunda tuh, jadi saya penasaran, pengen dengar kayak Oh, gimana. penasaran yang di mananya? Oh, Papa Rapi, Papa Ripi. Bisa lah Semuanya Bunda tuh. ditanya-tanya abangku Papa Ripi, silakan Bunda. Kang. Iya, kayak dengar tuh kayak ada ketertarikan begitu.
Oh, ketertarikannya gimana? Di mana di situ, Bapak? Ya gimana ya tadi yang Oh, apa tuh apa pengalaman saya bahasa tadi. ya terus dibilang tadi terbelenggu sekarang udah bebas terus Nah, poinnya itu kalau nggak salah gini, yang gini poinnya itu Papa kalau nggak Ripi salah ya. itu apa tadi uripnya apa tadi Uripe uripnya Allah ya kalau Allah. nggak salah ya. Uripe Allah itu YouTube-nya. Dulu saya gini loh, oh dikasih apa ya sama saya dikasih kayak proses gitu kan. Aku yang ngalamin, tapi kadang-kadang keluarga saya kan nggak ngerasa. Saya dulu dalam pencarian Tuhan ini aku prosesnya sulit gitu. Karena saya bilang sulit gini loh Bapak. Saya sering sakit, dibawa ke rumah sakit, rawat inap, kembali lagi ke rumah sakit, bolak-balik rumah sakit. Tapi hati saya itu cemas-cemas terus dalam memikirkan hidup ini siapa ya? Aku siapa sebenarnya gitu. Jadi pikiran sama saya lantaran kan saya menuntut ilmu itu penuh dengan khayalan, iming-iming gitu kan. Gini, kalau kamu gini-gini kamu berdosa. Siapa yang nggak takut kan? Saya orangnya pribadi penakut. Jadi saya ngaji dikatakannya saya disuruh ngaji biar jiwa aku terang. Tapi setelah saya pulang ngaji Bapak, tambah cemas. Karena kan di pengajian itu kan diumumkan banyakkan menakut-nakuti. Kalau kamu nggak baik budi gini dosanya. Kalau kamu baik segini pahalanya. Gitu-gitu teruslah sepanjang hidup saya. Akhirnya saya di 2016 saya dibawa ke Suryalaya kan Bapak di Tasik itu kan. Aku kan dari Medan. Jadi aku dibawa keluarga ke sana. Katanya aku ditalkin biar sehat katanya kan. Jadi menurut keluarga saya itu saya penyakit gangguan jiwa gitu. Maksudnya gangguan jiwanya itu bukan gila kayak depresi gitu kan. Nah, jadi saya sampai ke Suryalaya itu Bapak, saya ditalkin. Saya nggak ngerti itu talkin apa. Nah, ikut-ikut aja lah saya kan. Karena suami aku kan bilang ditalkin, kami satu keluarga ditalkin. Akhirnya dikasihlah peraturan talkin itu, kalau kita sholat wajib itu kita baca zikir sebanyak 165 kali Bapak. Jadi akhirnya saya terima. Bang, saya bilang sama suami saya kan, memangnya ditalkin itu kayak gini ya? Iya katanya. Untuk apa Bang? Saya bilang kan, biar kita tenang, biar kita hidupnya damai, kata suami saya. Tapi aku menjawab di hati gini loh Bapak. Oh, aku kan menghargai suami kan. Dalam hati aku gini ngomong, kayak mana mau tenang, di hati aku belum tenang gitu. Katanya kalau dibaca nanti zikirnya tenang hidup aku. Tahu-taunya enggak tenang, pikir saya kan Bapak. Akhirnya lama-lama entah setahun apa 2 tahun saya ikutin itu ajarannya kan. Lama-lama saya bosan juga Bapak. Saya keluar dari itu, saya enggak amalkan lagi peraturan-peraturan yang ditalkin itu. Akhirnya suami bilang gini, kamu nggak zikir lagi? Enggak, saya bilang kenapa? Nggak ada. Yang penting aku sholat 5 waktu aja gitu jawabannya. Loh kenapa gitu? Kamu nanti punya utang. Kata dia, utang gimana? Saya bilang, kan kamu udah ditalkin, kamu harus punya kewajiban membaca itu, kata dia. Ya udahlah, saya bilang aja silahkan. Kalau abang mau teruskan itu peraturannya silahkan. Itu kan bang tergantung manusia masing-masing, nggak boleh dipaksakan kalau beribadah, saya bilang kan bang. Terus akhirnya setahun 2 tahun aku ikut pengajian ilmu tauhid juga di sini di kampung saya. Nggak cocok juga Bapak, nggak ketemu juga. Lantaran mungkin kurasa Tuhan memilih jalan yang lain buat saya kan Bapak. Saya terus mencari, keluarlah saya pengajian dari itu. Akhirnya aku dipertemukan dengan YouTube Bapak ini, Uripe Allah. Akhirnya lama-lama saya kayak tersentuh gitu, kayak yakin gitu kajiannya nyata, nggak dibohong-bohongin gitu. Padahal itu nggak ada sama sekali orang yang nunjukin aku, Bu Saripah, itu tonton aja itu YouTube-nya ini, nggak ada bilang kayak gitu. Tuhan itu sendiri yang menunjukkannya, yang menggerakkannya. Karena kan ini kan hidup-hidupnya dia. Makanya saya bilang kalau kita udah ketemu sama uripenya Allah itu, kita nggak terbelenggu lagi gitu. Nggak ada lagi syarat-syarat, nggak ada lagi pajak-pajaknya seperti yang dibilang Ustadz tadi kan.
Makanya saya nggak bisa lagi Bapak mengungkapkannya gitu. Udah terjawab di sini semua di Uridu Allah. Panjang ceritanya Bapak kalau diceritakan. Ya, yang dimaksud uripe Allah itu apakah sosok Pak, atau maksudnya saya agak bingung Maaf tadi. dulu ya Bapak, aku mood dulu ribut kali di sini. Oh iya ya.